Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan berbincang bersama dengan emiten PT Indofarma Tbk atau INAF. Kita akan membahas nantinya bagaimana proyeksi kinerja INAF di tengah pandemi COVID-19 dan mungkin juga Anda sudah mengetahui bersama-sama terkait juga dengan pengembangan vaksin virus corona di Indonesia. Dan kita tahu saham INAF dalam beberapa waktu terakhir mengalami penguatan yang signifikan meskipun pada perdagangan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu, pemirsa, di mana PT Indofarma Tbk atau INAF optimistis akan kembali mencetak keuntungan pada tahun 2020 ini. Bisnis alat kesehatan atau Alkes diyakini akan menjadi penopang kinerja keuangan perseroan di tahun ini. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Keuangan PT Indofarma Tbk, Heri Trianto mengungkapkan, pesanan untuk Alkes perseroan meningkat tajam sepanjang semester 1 2020. Pemesanan itu datang dari perusahaan swasta dan BUMN. Indofarma masih akan meluncurkan 7 produk Alkes pada akhir Juli 2020. Pengembangan tersebut memanfaatkan fasilitas yang telah dimiliki perseroan. Perseroan menargetkan dapat mengantongi pendapatan 1,64 triliun akhir 2020 sehingga bottom line atau laba bersih diperkirakan mencapai 30 miliar rupiah. Pendapatan perseroan sampai dengan pertengahan 2020 didominasi dari lini alat kesehatan terkait COVID-19. Kontribusi pendapatan tahun 2019 lalu masih didominasi bisnis farmasi, akan tetapi kondisi berbalik sepanjang semester 1 2020, di mana persentase alat kesehatan mencapai 60% dan farmasi 40%. Berdasarkan kinerja keuangan di 2019 yang telah diaudit, INAF mencetak laba 7,96 miliar rupiah atau berbalik dari posisi rugi pada tahun sebelumnya sebesar 32,73 miliar rupiah. Pencapaian itu juga pertama kali dalam 3 tahun terakhir karena perseroan berugi pada 2016-2018. INAF memproyeksikan kinerja semester 1 2020 mengalami perbaikan cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kerugian kuartal 1 2020 disebabkan siklus awal tahun industri farmasi yang memang belum banyak permintaan. Berbagai sumber IDX Channel. Kita akan coba lihat terlebih dahulu bagaimana pergerakan saham INAF dalam sepekan terakhir ataupun di sepanjang tahun 2020. Kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham INAF dalam sepekan terakhir. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di mana saham INAF di 20 Juli masih berada di level 1205, kemudian di 21 Juli di 1505, 22 Juli terus mengalami penguatan di level 1880, kemudian di 23 Juli ini sudah menembus di level 2350, sementara di 24 Juli ini mengalami penguatan signifikan dan sudah menembus ke level 2610 ini. Ya, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan saham INAF di sepanjang tahun 2020, pemirsa. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Grafis selanjutnya, pergerakan saham INAF di sepanjang 2020, mulai dari 2 Januari sampai dengan 3 Februari, kemudian di 2 Maret, 1 April, sampai dengan data perdagangan hari ini di 24 Juli, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, tergambar jelas pemirsa sempat tertekan di 2 Maret di level 535, kemudian antara Juni sampai dengan 22 Juli ini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Di 2 Juni masih berada di level 1010, sementara di 22 Juli ini sudah menembus di level 2610. Ini data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Arief Ramuhanto yang merupakan Direktur Utama PT Indofarma Tbk dengan tema proyeksi kinerja dari INAF di tengah pandemi COVID-19. Kita akan langsung sapa saja pemirsa. Pak Arief, halo Pak. Halo, ya. Apa kabar Pak David? Kabar baik Pak Arief. Pak Arief, sehat Pak Arief? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Baik, terima kasih Pak Arief sudah meluangkan waktu Anda di IDX Channel. Langsung saja Pak, dari informasi yang baru saja kita sampaikan, ini saham dari INAF mengalami penguatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Ini terkait juga dengan sentimen nih Pak, pengembangan dari vaksin virus corona, di mana INAF nantinya akan menjadi distributor bersama dengan Kalbe Farma dalam hal ini. Bagaimana pandangan dari INAF, Pak Arief, terkait dengan kondisi ini, kemudian juga respon dari para investor dengan mengambil posisi beli untuk saham INAF? Ya, baik Pak.
Jadi ini tidak terlepas dari bahwa kami merupakan bagian dari holding farmasi ya Pak ya, di mana holdingnya adalah PT Bio Farma ya, kemudian anak perusahaannya adalah ada Kimia Farma dan Indo Farma ya. Nah, kalau dilihat dari mulai tahun 2019, memang tahun 2019 kita mengalami perbaikan kinerja, di mana tahun 2019 itu kita sudah memperoleh keuntungan ya sebesar 7,9 ya. Dan kemudian ini juga terkait juga dengan inisiatif daripada holding dalam hal ini Bio Farma yang akan memproduksi vaksin. Ya. Jadi saat ini Bio Farma sudah mungkin awal bulan Agustus ini akan melakukan uji klinis tahap ketiga, ya, dan diperkirakan itu akan selesai either Desember atau Januari di tahun 2020 ya. Iya. Pak Arief, jika skenario-nya berjalan dengan baik, Pak, kemudian uji klinis ketiga juga berhasil dilakukan ini, sudah ada gambaran tidak, Pak? Bagaimana konsep pendistribusian nantinya? Ya, jadi begini Pak, selama ini memang distributor daripada vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma itu memang didistribusikan oleh Kimia Farma dan Indo Farma, Pak. Iya. Ya, jadi selama itu memang yang kami dari Indo Farma dan Kimia Farma, dan nantinya bagaimana skema daripada distribusinya itu nanti tergantung dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Pak. Apakah nanti memang ada prioritas ya, misalnya Pak, pastinya mungkin kalau seperti tenaga medis itu ya mungkin menjadi prioritas ya Pak ya. Iya. Kemudian juga pekerja esensial mungkin TNI Polri mungkin ya. Kemudian juga daerah-daerah yang zona merah Pak. Nah itu juga akan menjadi prioritas. Tapi jelasnya nanti itu tergantung daripada pihak pemerintah nantinya. Baik. Kami dalam hal ini bekerja untuk mendukung program pemerintah dalam rangka untuk mendistribusikan vaksin tadi sesuai dengan prioritas-prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, Pak Arief, sudah ada persiapan yang dilakukan oleh INAF sampai sejauh ini, Pak, untuk melaksanakan tugas dalam melakukan pendistribusian? Ya, jalur distribusi yang selama ini kami gunakan, itu kita punya sekitar ada 30 kantor cabang seluruh Indonesia ya, dan kita mempunyai channel-channel seperti klinik ya, kemudian juga rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta ya, kemudian juga puskesmas ya, dan ya channel-channel tadilah yang akan kita gunakan untuk mendistribusikan vaksin tadi Pak. Baik. Jadi merupakan channel, sebetulnya itu channel tradisionalnya kita gitu Pak. Artinya tidak ada menambah jalur baru ini Pak Arief. Memang untuk jalur yang sudah ada selama ini itu yang akan dijalankan nantinya. Nah, tergantung juga nanti sekali lagi Pak, prioritas-prioritas mana yang nanti akan dikeluarkan pemerintah. Kita siap Pak. Seandainya nanti memang ada jalur baru ya, misalnya Bapak ya, kita katakanlah ke corporate misalnya nih ya. Kemudian juga misalnya kalau ke pemda-pemda, ya itu bisa kita lakukan Pak. Sementara ini kalau itu kan kita melalui Dinkes ya Pak ya. Iya. Nah nanti kita coba kerjasama dengan Dinkes untuk menyalurkan ke pemda-pemda Pak. Baik, Pak Arief, kita coba sinkronkan Pak proyeksi dari para pelaku pasar, kemudian juga pandangan dari INAF sendiri ini Pak Arief. Ketika vaksin COVID-19 ini sudah sampai di Indonesia, para investor di pasar modal ini memburu saham INAF dengan mengalami kenaikan signifikan, kemudian juga out terjak atas dalam beberapa hari, karena tidak ada yang keluar begitu Pak. Semuanya ambil posisi beli. Kita ingin sinkronkan dengan INAF, sudah ada proyeksi tidak Pak, atau gambaran mungkin ketika skenario ini berjalan dengan baik, kemudian distribusi ini dilakukan oleh INAF, pengaruhnya kepada kinerja, meskipun masih cukup jauh ini Pak Arief di 2021 mendatang Pak? Ya. Jadi begini Pak, ini terkait dengan kita punya, kebetulan dari tahun 2019 kita sudah melakukan apa yang namanya turnaround. Ya. Kita sudah membuat satu turnaround strategi ya, dan itu juga masih akan kita terapkan juga di tahun 20 dan tahun 21, di mana
salah satunya adalah penataan portofolio daripada produk-produk kita. Ya. Itu nanti juga menjadi strategi utama kami, Pak ya. Selain dari penataan portofolio daripada segmen penjualan. Baik. Nah, ini tetap kita lakukan, Pak, sampai dengan 3 tahun ke depan, Pak. Baik, Pak Arief, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas bagaimana kinerja terkini dari INAF. Kabarnya juga ada semacam perubahan, di mana sebelumnya farmasi persentasenya lebih besar, kemudian dengan adanya pandemi, alat kesehatan ini dominasinya lebih diperbesar daripada farmasi ini, Pak Arief. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. IDS Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi. Ingin berinvestasi di pasar. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDS Second Session Closing. Pemirsa, yang kita masih membahas proyeksi kinerja PT Indofarma Tbk di tengah pandemi COVID-19. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Untuk grafis yang pertama di segmen ini, kami akan coba sampaikan profil dari emiten PT Indofarma Tbk atau disingkat dengan INAF. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana melakukan listing date di 17 April di 2001, efektif date-nya di 30 Maret 2001, nominalnya di Rp100, kemudian IPO price-nya ada di Rp250, kemudian juga ada IPO shares-nya, IPO amount-nya di 596,88 million, kemudian IPO amount-nya di 149,22 billion. Kita akan coba lihat juga dari grafis selanjutnya, pemirsa, dari sisi kinerja untuk kuartal pertama di 2020. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Ada penjualan, beban pokok penjual, dan rugi bersih, pemirsa. Ya, penjualan, beban pokok penjualan ini mengalami peningkatan, namun dari sisi rugi bersih ini minus di 1,57%. Kemudian juga kami tambahkan juga dari selisih nilai kurs mata uang, terutama dolar Amerika Serikat, juga ikut menggerus dari kinerja INAF di kuartal pertama di 2020. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arief Pramuhanto, Direktur Utama PT Indofarma Tbk. Pak Arief. Ya, Pak. Ya, kita lanjutkan kembali, Pak Arief. Di luar dari sentimen tadi, Pak, untuk distribusi vaksin COVID-19, kita juga ingin tahu bagaimana updatean terkini kinerja dari INAF di tengah pandemi COVID-19, Pak Arief. Ya, baik, Pak. Jadi sesuai dengan grand plan kita, Pak, ya, grand strategi kita akan punya 3 kategori fokus tadi, Pak, ya. Yang pertama adalah farma, memang masih kita tetap pertahankan. Kedua adalah herbal, yang ketiga adalah alkes, Pak. Nah, di tahun 2020 ini kami akan memperbesar porsi daripada alkes. Ya. Di tahun ini, sampai dengan bulan Juni ini, kontribusi daripada alkes itu sudah 50% daripada revenue, Pak. Nah, dengan alkes ini juga ada beberapa hal yang kami coba usahakan, di mana bahwa dengan penataan portofolio ini diharapkan akan menambah profitabilitas daripada perusahaan, Pak. Karena memang kalau kita bandingkan antara farma dengan alkes dari sisi profitability, alkes itu sedikit lebih baik daripada farmanya, Pak. Baik, Pak Arief, ini memang sudah dari rencana lama atau di tengah kebetulan pandemi COVID-19 ini melakukan perubahan, Pak? Ya, menarik, Pak, ini. Jadi sebetulnya ini rencana lama, Pak, ya, yang sudah kami set di akhir tahun 2019. Dan memang harus kita akui bahwa dengan adanya pandemi COVID ini, ternyata permintaan dari alkes itu yang melonjak, Pak. Jadi ini memang ya semacam kayak blessing in disguise juga buat kita, bahwa rencana kita ini ya artinya bisa kita eksekusi dengan lebih baik timbang daripada SAP-nya, Pak. Khusus untuk peningkatan pada alkesnya ini sendiri. Seberapa persen peningkatan dari alkes ini, Pak, terutama untuk kuartal kedua ini? Sambil juga nanti kita mau melihat ke depan, meskipun belum dirilis, untuk proyeksi kinerja di kuartal kedua di 2020. Sampai year to date per Juni ini, Pak, pendapatan dari alkes itu sudah 51% daripada total revenue kita. Jadi kalau bicara year on year itu tumbuhnya hampir 65% lah.
Ya. kurang lebih. Tidak bisa dipungkiri ini pandemi menjadi pemacu Pak. Kalau kita bandingkan dengan waktu yang sama di 2019 yang lalu, permintaan alkes di 2020 jauh mengalami peningkatan yang signifikan. Ya, sejujurnya ada pengaruhnya Pak, dan memang cukup signifikan juga ya. Produk-produk seperti misalkan APD, seperti rapid test ya, kemudian juga masker gitu ya, itu memang mengalami peningkatan Pak. Baik, Pak Arief, kalau kita flashback di kuartal pertama di 2020, Pak, ini posisi dari kinerja INAF tidak begitu mengembirakan. Kalau kita bandingkan di full year 2019, ini mengalami peningkatan, mencatatkan posisi laba begitu. Apa yang terjadi sebenarnya di kuartal pertama 2020, Pak Arief? Jadi memang ini biasanya dari tahun ke tahun, kuartal pertama itu memang secara seasonal demand-nya masih low, Pak. Demand-nya memang belum begitu bagus, Pak. Jadi kalau kita lihat di kuartal pertama di tahun-tahun sebelumnya, memang terjadi penurunan dibandingkan di kuartal keempat tahun sebelumnya, Pak. Nah, baru terjadi akan peningkatan itu nanti biasanya, Pak, ya, di triwulan 3, triwulan 4, gitu ya, Pak. Tapi dengan adanya pandemi ini, ternyata di triwulan kedua ini kita bisa melakukan peningkatan, memang salah satunya dipengaruhi oleh daripada pandemi ini. Tapi salah satunya Pak ya, yang cukup signifikan Pak ya. Ya. Baik, meskipun belum rilis Pak Arief proyeksi dari INAF di kuartal kedua atau di semester pertama 2020 ini, apakah akan mencatatkan laba kembali Pak? Yang pasti kalau year on year pasti akan ada perbaikan Pak. Tapi berapa besarnya nanti kita tunggu saja Pak. Nanti kita akan secara informal akan kita infokan Pak. Baik, dari sisi ekspansi Pak di 2020 ada kendala Pak Arief di tengah pandemi ini? Dari sisi ekspansi, jadi gini Pak ya, produk-produk yang farma ya, yang terkait dengan COVID kami juga punya Pak. Seperti misalkan oseltamivir Pak ya, itu adalah obat untuk sebetulnya itu untuk flu burung, tapi ternyata ampuh juga buat yang COVID ya Pak ya. Itu mengalami peningkatan juga Pak. Oke. Ya. Kalau alkes seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga mengalami peningkatan juga ya. Jadi kami ini sekarang juga sedang melakukan suatu restrukturisasi di dalam sistem distribusi kami Pak. Jadi kita mulai menggunakan sistem multidistributor ya. Kita juga sudah menerapkan road to market Pak ya. Baik. Supaya untuk menyeimbangkan antara sisi permintaan, sisi demand-nya dengan sisi supply-nya gitu Pak. Jadi kita pertumbuhan organiknya kita jaga betul-betul Pak dengan melakukan tadi turnaround manajemen tadi Pak. Baik Pak Arief, terakhir Pak, terkait dengan keoptimisan dari INAF ini untuk full year di 2020, Pak Arief, di mana untuk beberapa emiten lainnya meskipun berasal dari sektor yang berbeda ini lebih ke arah pesimistis ini karena ada pandemi COVID-19. Bagaimana dengan INAF? Singkat saja Pak Arief. Iya Pak, kami sangat optimis Pak. Karena kita coba membalikan keadaan tadi ya, dengan mulai konsentrasi pada alkes ya. Baik. Dan juga nanti dengan adanya vaksin ini ya, mudah-mudahan juga nanti kalau bisa clinical trial-nya juga lebih cepat gitu ya. Baik. Kami juga sangat optimis untuk bisa meningkatkan kinerja kami. Baik Pak Arief, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Idea Channel Pak Arief, dan semoga bisa menjadi referensi Pak Arief bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Arief, sehat selalu Pak. Terima kasih, sehat selalu Pak. Baik, terima kasih Pak Arief Pramuhanto, Direktur Utama PT Indofarma Tbk, dan tadi kita membahas proyeksi kinerja INAF di tengah pandemi COVID-19. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu pemirsa, dan tetap di tempat Anda karena di segmen selanjutnya kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini. Karena akan segera kembali sesaat lagi.